Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam semuanya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi di Excel. Nah, pertama-tama kita apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Nah, tabel distribusi frekuensi itu adalah salah satu cara untuk mengatur, menyusun atau meringkas data. Nah, itu tuh ada beberapa yang dicari, data yang dicari. Nah, apa aja sih yang dicari? Yang pertama yaitu jumlah data atau biasa kita singkat N. Lalu yang kedua itu nilai maksimal, lalu nilai minimal, lalu ada range, terus jumlah kelas atau bisa kita sebutkan, lalu ada interval kelas, biasa disingkat itu P. Dan ada di sini kita kelas, terus kita cari batas bawah dan batas atas. Nah, lalu ada frekuensi itu sendiri, frekuensi, lalu ada frekuensi relatif atau FR, lalu ada frekuensi kumulatif, yang pertama ada frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu FK bintangnya 1. Lalu yang terakhir ada lebih dari. Kalau lebih itu FK-nya bintangnya 2. Nah, ini yang dicari. Frekuensi kita rapihin dulu biar enak dilihat. Nah, ini yang dicari. Misal kita punya data misal kita random aja ya. Rumusnya between, misal kita range-nya dari 50 sampai 98 misal. Ini kan ada 1, terus kita bikin dulu berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6. Nah, kita punya data
Nah, ini kita punya 60 data. Kita mencari yang pertama itu jumlah data. Nah, atau N. Itu rumusnya pakai count A. Lalu kita blok, lalu kita enter. Nah, di sini kita tahu jumlahnya itu ada 60 data. Lalu nilai maksimal kan kemarin juga sudah dipelajari ya. Jadi sama dengan max ada 98 paling gede. Ya, ini 98. Lalu ada nilai minimum. Kemarin juga sudah dipelajari sama dengan min. Nah, range itu rumusnya nilai maksimum dikurang nilai minimum. Jadi kita langsung aja sama dengan diklik aja nih nilai max dikurang nilai min, lalu enter. Oh iya, sebelumnya kita ini dulu, karena ini kan random terus setiap kita rumusnya, kita copy lalu kita paste tapi di klik kanan dan value, pilih value. Nah, dia nanti jadinya bukan rumus lagi, jadinya langsung ke ini angkanya, jadi dia nggak bakal berubah lagi. Lanjut lagi, dan ini nggak bakal berubah ya, ini nilai max nilai min, karena di sini tadi kan range-nya dari 50 sampai 98 ya. Jumlah kelas itu kita memakai rumus 1 ditambah, kita dalam kurung dulu karena ini perkalian, 3,3 dikali log n, log 60. Kita enter saja, kita oke. Nah, kalau di komputer kalian itu tidak bisa pakai koma, diganti saja pakai titik. Kebetulan di sini saya pakai koma ya, bisa pakai koma, tidak bisa pakai titik. Lalu kita bulatkan pakai round. Ah iya, titik koma. Nah, kita bulatkan dia ke atas atau ke bawah jumlah kelasnya. Lalu interval kelas itu dari sama dengan rumusnya itu range dibagi dengan jumlah kelas. Nah, kalau ini itu harus di roundnya round up. Kenapa? Karena agar dia sesuai dengan nanti di jumlah kelasnya ini. Langsung masuk ke sini, kita cari batas bawah. Nah, batas bawah yang pertama itu sama dengan nilai minimum. Lalu batas atasnya itu yang ini kanan ditambah dengan interval. Intervalnya jangan lupa dikunci karena biar tidak, kan ini mau disorot, biar dia diem kita kunci pakai mencet F4, nanti dia akan langsung dolar. Oh ya, jangan lupa batas atas itu dikurang 1. Lanjut batas yang kedua ini, batas atas yang ini ditambah 1. Nah, tinggal tarik deh.
sesuai jumlah kelas. Nah, jadi begini. Nah, kita lanjut ke frekuensi. Rumusnya itu sama dengan frekuensi lalu data array. Data array itu yang ini, titik koma. Oh, biar cepet ya kayak gini nih. Kalau biar cepet kita blok dulu berapa yang mau dituin, lalu kita tulis rumusnya frek, terus kita blok data array-nya, terus titik koma. Ini bins array, itu batas atasnya. Jadi kita sorot ini, blok ini, kita enter. Oh sorry, bukan enter ya, tapi kita blok, terus kita batas atasnya jangan di enter dulu, tapi mencet Ctrl Shift Enter. Nah, kita biar tahu nih ini nih bener apa enggak sih, dia totalnya 60, kita bisa cek sama dengan sum. Nah kan 60. Jadi frekuensi itu dari kelas yang ini, kelas 1 sampai 7 ini, sampai selesai, itu totalnya harus sama dengan jumlah data. Kenapa? Karena jika tidak sesuai jumlah data, itu artinya perhitungan frekuensi yang Anda bikin itu tidak tepat. Nanti akan mempengaruhi ke belakang-belakangnya sini. Nanti di sini ada banyak tabel-tabel yang dicari. Lalu kita masuk ke frekuensi relatif atau FR. Itu rumusnya sama dengan jumlah frekuensi di kelasnya dibagi total frekuensi dikali 100. Nah ini, oh iya, jangan lupa kan tadi kan ini kan 60 ini totalnya kan, dia harus dikunci pakai F4 ya, jangan lupa pakai F4. Ini shortcutnya sih, kita enter saja agar pas ditarik ini nggak berubah tetap. Nah kita lihat, kita sum lagi, nah hasilnya 100 pas. Lalu kita lanjut ke frekuensi kumulatif kurang dari. Nah itu rumusnya frekuensi pertama di sama dengan ini frekuensi pertama. Lalu yang kedua dan seterusnya itu frekuensi sebelumnya ditambah frekuensi dia, kelas dia sendiri. Jadi ini kelasnya kan. Nah, langsung aja kita tarik. Nah, jumlah frekuensi kurang dari itu, yang terakhir, kelas terakhir itu nih, kelas terakhir itu harus sama dengan totalnya, total frekuensi atau jumlah data. Jadi kalau ini tidak sama berarti salah. Lanjut, selanjutnya itu frekuensi kumulatif lebih dari, atau kita singkat FK bintangnya 2. Nah, dia itu rumusnya kita tinggal balik aja nih. Jadi 60 ini kita ini tuh pengurangan gitu. Jadi dari yang paling gede kita jumlahin semuanya, totalnya ini total. Nah, totalnya itu di paling atas. Lalu yang kedua, total yang atas ini sebelumnya dikurang dengan
frekuensi yang kelas sebelumnya. Jadi gini, kita enter saja. Pastikan nanti di akhir itu kelas akhir sama dengan frekuensi dia sendiri. Jadi harus sama. Biar rapi kita ini. Nah, mungkin ini aja sih. Kalau ada yang mau ditanyain, nanti bisa chat asisten yang terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.